Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jajang Sutijo, peserta Latsar PPSDM Regional Bandung angkatan ke-21 kelompok 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sintesa agenda 3 dan personal branding. Dalam pembelajaran sintesa agenda 3, kita mengenal 3 aspek. Yang pertama, manajemen ASN. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, Wall of Government atau WOG. Yang pertama, kita akan bahas dahulu tentang manajemen ASN. Apa yang dimaksud dengan manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disebut KKN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, manajemen ASN adalah jenis pegawai ASN dibagi menjadi dua, PNS, pegawai negeri sipil, atau P3K, pegawai pemerintah dalam perjanjian kontrak. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Selain itu, ASN mempunyai peran perencana, pelaksana, pengawas. Fungsi ASN adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN. ASN mendapatkan hak dan kewajiban sesuai tanggung jawabnya. Kode etik ASN yaitu jujur, tanggung jawab, integritas, disiplin, netral, hormat, sopan, cermat, efektif, dan efisien. Dalam manajemen ASN ada yang disebut sistem merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kepada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Yang selanjutnya, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam pelayanan publik, ada unsur-unsur penting dalam pelayanan, yaitu organisasi penyelenggara pelayan publik, penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan, kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Dalam pelayanan publik memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, partisipatif, responsif, mudah dan murah, aksesibel, berkeadilan, transparan, tidak diskriminatif, efektif dan efisien, dan akuntabel. Kita sebagai pelayan publik harus memiliki prinsip pelayanan prima, responsif terhadap pelanggan, membangun visi dan misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik, memberikan apresiasi kepada pegawai. Selanjutnya tentang Wall of Government atau WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan manajemen program dan pelayanan publik. Ada beberapa cara pelaksanaan WOG. 1. Respon pemerintah terintegrasi. 2. Menghilangkan sekat sektoral. 3. Kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, sinergitas. Praktek WOG dalam pelayanan publik. 1. Pelayanan yang bersifat administratif.
pelayanan jasa, pelayanan barang, pelayanan regulatif. Beberapa manfaat WOG. 1. Efisiensi, sharing, informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan. Selanjutnya tentang personal branding. Personal branding adalah upaya sadar dan disengaja untuk menciptakan mempengaruhi persepsi publik tentang seseorang dengan memposisikan diri sebagai otoritas dalam industri kerja dengan tujuan untuk meningkatkan karir dan kompetensi diri. Peran personal branding. Pelaksana kebijakan publik menerapkan sistem WOG. Pelayanan publik menciptakan pelayanan publik yang prima dan maksimal. Perekat dan pemersatu bangsa menciptakan sikap yang transparansi dan adil. ASN Indonesia diharapkan menjadi aparatur yang akuntabel, memiliki jiwa nasionalisme, beretika publik yang baik, memiliki komitmen mutu yang unggul dan anti korupsi. Saya sebagai ASN menerapkan personal branding prima, yaitu profesional, religius, integritas, mahir, dan akuntabel. Profesional dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang kerja dan memaksimalkan pekerjaan. Religius mempunyai pribadi yang luhur sebagai makhluk beragama. Integritas yang tinggi dalam setiap pekerjaan. Mahir dalam menggunakan teknologi dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Pemaparan tentang sintesa agenda 3 dan personal branding cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.